Halo saudaraku semua, apa kabar? Saya harap kalian semua baik-baik saja di sana. Aduh, ini Pak Alex serius sekali pegang kamera ya. Oke, hari ini saya mau bawa kalian ke bawah, ke kebun kami. Kita akan panen tomat dan cabai. Tidak banyak sih, cabainya tuh cuma satu. Ayo kita ke bawah. Setelah ini kita akan ke rumah ibu mertua saya dan kita juga akan panen tomat di sana karena seperti yang kalian ketahui kita kemarin itu agak terlambat ya untuk tanam menanam karena waktu itu kita lockdown, jadi semua toko untuk bibit tanaman apapun itu ditutup. Jadi seharusnya tuh kita sudah tanam menanam dari bulan Maret, tapi akhirnya kita tanam menanamnya di bulan Mei, hampir bulan Mei begitu, akhir-akhir bulan April lah. Makanya tomatnya itu tidak terlalu tinggi seperti tahun kemarin. Saya pakai sandal ini nanti sebentar. Oh iya, saya mau kasih kalian juga. Ini adalah jeruk purut. Jeruk lemon purut atau apa bagaimana terserah dari kalian. Kalian sebut apa, jeruk purut Kumbawa. ya. Kalau di sini tuh kita sebut kumbawa. Seperti Sumbawa. Tapi Kumbawa. Oh ya. Dan ini dia punya daun banyak sekali, jadi kalau saya mau masak saya tinggal ambil di sini. Biasanya tuh saya beli yang sudah dibekukan begitu dan sangat mahal. Akhirnya saya dan Alex memutuskan untuk beli sendiri, dan pohon ini dia punya harga 40 euro. 40 euro kalau dirupiahkan itu dia sekitar hampir berapa ya, 600. 600 ribu ya. Oh plus même. 600 ribu hampir 40 euro 600 ribu sekitar begitu. Kurs rupiah ke euro berapa ya? 15? À peu près, oui. Ya. Même c'est ça, 600. Ya, hampir 600. Nah, dan ini kalian lihat sudah ada buahnya. Sebentar lagi saya sudah bisa panen jeruk purut. Lihat dia punya buah. Ada 5. Ça marche pas très bien. Nah, tidak En terlalu revanche, banyak. Ini dia punya daun wangi sekali. Ayo kita ke bawah. enak. Ay, nyamuk. Iya, banyak sekali nyamuk ini. Lihat tomat di dalam. Ay, banyak nyamuk. Oke, sekarang panen. Jadi ini dia punya cabai. Saya akan panen sekarang. Dia cabainya masih kecil, masih pendek sekali. Kalian lihat dia cuma sejengkal dari saya punya jari ini, tapi dia sudah berbuah ya. Ini kayaknya kalau kita bilang tuh paksa dewasa. Mana nih, jangan sampai saya potong dia punya cabang. Cabai cuma satu yang kita panen. Ini tomat lumayan. Ini tomatnya tidak terlalu banyak. Jadi kita bakalan panen di rumah ibu mertua saya juga. Karena di sana dia mataharinya tuh 24 jam. Mataharinya tuh hampir 12 jam tuh kena di tomat. Jadi dia punya tomat lebih subur dari tempat kami di sini. Itu namanya nyamuk paradise. Oke, tidak terlalu banyak. Dan kita juga akan panen ini untuk memasak. Ini daun rosemary gitu. Dan yang ini daun oregan. Jadi kalau mau memasak tinggal panen daun oregan. Dan kita juga akan panen daun kemangi. Kita juga akan panen daun kemangi. Itu di sebelah sana tuh ada. Ini kayaknya saya masih ada stok, jadi saya tidak perlu panen untuk sementara, biarkan dia berkembang. Nanti kalau ada satu ini yang hidup lumayan. Oke. Hasil kebun kita. Kita ke rumah ibu mertua yuk. Attends. Ini kameramen ini paling lambat sekali ya. Kameramen punya buku nyamuk. Banyak nyamuk ya. Ayo kita ke rumah mama. Panen lagi di sana karena di rumah ibu mertua itu ada tomat cherry. Nah, tomat cherry itu kalau untuk bikin salad itu enak sekali. Jadi kita bakal ke sana. Sudah Alex? Alex lagi ambil ini tempat buat panen tomat. Bentar. Oke.
Kita panen tomat sekarang. Aduh, matahari. Matahari yang menutupi ke wajah saya. Ini pohon olive ini dia tidak pernah berbuah-buah ya. Tidak pernah berbuah nih. Oh, ada. Lihat ya. Di depan di sana. Ini pertama kali saya lihat ini pohon olive di rumah ibu mertua saya ini dia berbuah ya. Biasanya dia tidak berbuah. Oke, kita panen tomat. Ibu mertua saya dia punya tomat lebih banyak dari kita karena di sini matahari tuh kena di tomat itu hampir 12 jam. Enak kan? Tapi yang lebih utama itu tomat cherry. Tomat cherry. Iya, tomat cherry. Kalau di sini kita bilang cerise. Tomat cerise. Sekarang saya yang bikin video, Alex yang panen. Je les prends comme ça, mais dans quelques jours elles seront bonnes. Comme en Australie. Saya kalau pergi kerja, saya cuma bikin makanan itu tomat sama mozzarella, terus pakai jambong gitu. Mengerti jambon? Babi. Iya, babi. Itu jambong tuh kayak ham gitu. Kalau kita di sini bilang ham ya. Dan pakai ham gitu. Terus pakai saus buat salad. Itu aja sih, karena kalau di musim panas itu biasanya kita tuh tidak terlalu lapar. Ambil itu sayang, itu semua banyak tuh. Sudah kuning-kuning ambil. Iya, ambil semua. Alex ya keenakan. Sayang masih ada itu. Non, elles sont pas prêtes encore. Non, c'est pas grave. Peut-être un peu sinon, c'est pas bon sinon. Lihat di bawah itu, Alex nih kalau bawa panen tomat paling pemalas sekali. Lihat itu di bawah masih banyak sekali, lihat tuh itu sana merah-merah tuh Attends. Lah. Les hommes pour maman un peu. Biar tidak apa-apa, mama tidak perlu makan mama. Alex dia berpikir kasihan simpan buat DP mama lagi. Tidak apa-apa, ini banyak, sebentar besok lusa ini mama sudah Prends panen. grosse tomate, c'est pareil, ça sera plus. Tidak apa-apa. Petite tomate, ça c'est concentré, c'est pas liquide. Ça tout lagi. Alex dia bilang simpan buat dia punya mama. C'est bon, oh. Tidak apa-apa. Allez, c'est bon. Alex bilang papan curi. Allez, hop, go. Une dernière. C'est bon. Alex bilang papan curi. Saya tidak pencuri, saya hanya meminta dan mengambil. Kalau saya mengambil lebih kan tidak apa-apa, kan saya sudah minta. Go. Anak mantu paling durhaka sekali. Tunggu kita panen ini juga lemon. Kalau ada lemon yang udah menguning. Tidak ada lemon yang menguning. Aduh, saya senang sekali nih saya punya lemon ini. Bukan main. Aduh silau sekali Kalau saya begini cuma sekalian lihat saya punya gigi. Kalau saya begini kalian lihat saya punya mata ketutup sebelah. Ambil ini Jo. Ambil satu. C'est bon, une seule ça suffira. Lihat kita punya hasil panen. Tada! Ini sebentar nanti saya kasih tunjuk ke kalian bagaimana cara saya membuat itu. Saya punya makanan untuk pergi ke tempat kerja, oke? Soalnya kalau malam itu paling enak makan itu juga karena di malam hari itu biasanya saya dan Alex tidak suka makan makanan yang berat-berat gitu karena nanti sebentar susah tidur. Jadi kita biasanya makan malam itu biasanya cuma makan roti atau makan hal-hal yang ringan gitu supaya tidur tuh bisa nyenyak dan kalian tidak terlalu melah karena saat malam itu kalian tidak beraktivitas, kalian cuma tidur. Jadi otomatis kalau kalian makan yang berat, kalian punya badan tuh bisa melah seperti karung beras. Alex tidak mau menampakkan dirinya karena dia tidak pakai ini kaos. Dia bilang saya punya badan tidak seksi. Jadi kalau dia sudah bersih spek baru dia mau kasih tunjuk di depan kalian. Saya akan ajarin kalian bagaimana cara membuat salad dari tomat hasil kebun kalian. Saladnya itu sangat simple, tidak ribet. Cuma masalahnya hari ini saya tidak punya ham. Itu kayak daging babi yang tipis itu yang sering ditaruh di roti. Oke, saya akan kasih tunjuk bahan-bahan apa saja yang harus kalian siapin. Saya lapar. Alex sudah teriak saya lapar. Saya lagi bikin ini namanya sosis
saya akan makan dengan salad, jadi saya cuma makan satu sosis. Yang ini buat besok untuk pergi kerja. Yang kalian butuhkan untuk bahan-bahan saladnya itu gampang banget. Tomat, di sini ada jagung kaleng gitu. Terus saya biasanya pakai telur rebus, ini sudah direbus, jadi ada 3 telur rebus yang sudah saya buat tadi. Mozzarella seperti ini, kalau kalian tahu keju mozzarella itu yang sering dipakai untuk salad. Dan untuk sausnya itu biasanya saya pakai mutard, tapi mutardnya itu kayak gini yang masih biji gitu. Mantap. Jadi mutardnya itu kayak gini. Saya suka sekali mutard yang masih kayak original kayak gini, karena dia lebih keras ya, dia punya mutard. Ada juga yang mutard yang seperti ini, bentar. Oke, ada juga mutard yang seperti ini. Ini juga enak ya kalau untuk dipakai. Biasanya saya mix dengan yang mutard yang itu masih original gitu. Oke, selanjutnya untuk sausnya itu minyak olive, garam, oregano, dan saya biasanya juga pakai ini black pepper gitu, lada hitam. Itu aja sih untuk sausnya, gampang kan untuk bikin makan siang. Hal pertama yang saya lakukan adalah tomat saya campur dengan jagung seperti ini, gampang sekali. Pakai sendok gitu kalian campur. Setelah itu kalian masukin mozzarellanya. Jadi semuanya tinggal dicampur jadi satu gitu. Dicampur seperti ini. Ini saya bikin banyak karena buat besok juga pergi kerja. Di sana kita tidak punya kantin, kita hanya punya ruangan makan, jadi makanan dibawa sendiri dari rumah. Kayak gitu. Berwarna-warni seperti pelangi-pelangi di udara. Di langit. Udara. Di langit maksudnya. Oke, selanjutnya saya akan bikin, saya kasih turun ini kamera dulu. Saya turun di sini juga. Mudah-mudahan dia bisa berdiri dengan tegak, langkah tegak, maju jalan. Oke. Mantap, seperti ini. Oke. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah untuk membuat saus saladnya. Itu mutard satu ini. Saya akan campur ya, pakai mutard yang ini agak sedikit banyak. Saya suka sekali mutard di salad. Oke. Dan yang paling saya lupa tadi adalah ini cuka balsamico. Cuka balsamico. Alex ketawa. Pakai cuka ini biasanya saya spray gitu di salad, tapi kali ini saya bakalan bikin saus, jadi saya bakalan buka, campur cuka. Garamnya itu sangat sedikit, jangan banyak. Oke, cukup. Terus saya bakalan pakai ini lada hitam, cukup. Pakai oregano bisa banyak ya, terserah dari selera. Dan kita akan pakai minyak olive, cukup. Setelah itu kita aduk. Dan kita campurkan ke dalam salad. Aduk lagi. Sudah jadi deh. Makan siang hari ini sudah jadi. Jadi tinggal dimakan pakai sosis dan salad. Itu aja. Gampang kan cara buat makan siang, simple, padat, dan jelas. Simple, padat, dan jelas, singkat, padat, dan jelas. Oke, dan buat kalian yang pengen mencoba, kalian bisa coba di rumah. Jadi saya tuh orangnya
masaknya tidak terlalu, kadang sih kalau saya lagi kepengen makan makanan Indonesia begitu, saya akan masak untuk makanan yang agak sedikit lama cara pembuatannya. Tapi karena kalau kalian sudah kerja, kalian tidak punya ada waktu untuk membuat makanan yang terlalu berbelit-belit. Jadi untuk makan siang di tempat kerja biasanya saya bikin makanan yang simple seperti itu. Kalau tidak ada ayam saya akan bikin pakai sosis, kalau tidak ada sosis saya akan bikin pakai daging-daging yang lain. Tapi cara masaknya sangat-sangat mudah gitu. Oke, dan selamat mencoba buat kalian yang pengen mencoba, dan sampai ketemu di video saya akan datang. Dadah.